Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita bertemu untuk membahas topik Mendelisme. Adapun tujuan dari pembelajaran topik ini adalah bahwa mahasiswa memahami bahwa setiap trait atau setiap karakter akan diwariskan oleh tetua atau orang tua kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, bahwa tetua memberikan kontribusi berupa alel dari suatu gen secara sama dan acak kepada keturunannya sehingga menghasilkan keturunan yang sama tetapi tidak identik. Dan tujuan yang ketiga adalah bahwa tidak semua karakter akan terekspresi pada setiap generasi, tetapi tetap akan diwariskan dan akan muncul kembali pada keturunan generasi berikutnya sehingga menghasilkan variasi antara tetua dan keturunan. Itu adalah tujuan yang ketiga. Adapun tujuan yang keempat dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa memahami bahwa semua sifat atau karakter yang terekspresi dikontrol oleh gen dan lingkungan. Dan sifat yang menguntungkan pada suatu lingkungan tertentu akan bertahan dari waktu ke waktu dan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Sekarang kita sampai pada apa itu Mendelisme. Mendelisme adalah teori tentang prinsip pewarisan sifat suatu gen tunggal yang didasarkan dari hukum-hukum Mendel. Teori hereditas modern yang sekarang kita kenal ini dibangun dari teori hereditas dari Gregor Mendel tersebut. Nah, siapakah Gregor Mendel itu? Mendel itu adalah seorang pendeta yang ahli di bidang biologi dan matematika. Beliau mengembangkan galur murni, yaitu suatu galur yang true bred, jadi selalu menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama dengan induknya ketika induknya melakukan pembuahan sendiri. Sedangkan ilmu biologi beliau itu beliau gunakan untuk melakukan dan menghitung hasil uji persilangan pada tanaman kapri serta mengetahui berapa keturunannya, berapa proporsi keturunannya. Dari pengetahuan matematika tersebut, beliau bisa menerjemahkan data yang didapat dan memperoleh postulat-postulat atau hukum Mendel yang sekarang kita kenal sebagai hukum Mendel 1 maupun hukum Mendel 2. Nah, dalam penelitiannya Mendel menggunakan kapri. Mengapa kok menggunakan kapri? Ada beberapa keuntungan dari penggunaan kapri, yaitu bahwa tanaman kapri ini mudah dimanipulasi. Kenapa kok mudah? Karena kita lihat di sini bahwa bunga kapri itu relatif besar, ukurannya antara 1 sampai 2 cm. Nah, berbeda dengan misalnya kedelai. Kedelai itu sangat kecil, bunganya mungkin hanya sekitar 2 sampai 3 mili, sangat kecil, susah untuk di otak-atik dimanipulasi. Sedangkan kapri karena ukurannya yang besar akan mudah untuk diotak-atik. Jadi bisa misalnya diambil polennya, dihilangkan, itu lebih mudah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah bahwa tanaman ini, kapri ini self-fertilize atau menyerbuk sendiri. Sehingga tanaman yang menyerbuk sendiri itu berarti dia tidak akan mendapatkan polen atau serbuk sari dari tanaman yang lain atau bunga yang lain, kecuali misalnya kita sengaja untuk memberikannya. Jadi kalau tidak, dia hanya menggunakan serbuk sari dia sendiri. Sehingga kalau misalnya pada awal pertumbuhan bunga ketika dia masih sangat kecil, misalnya masih berukuran sekitar setengah senti, maka dia akan dengan mudah kita hilangkan misalnya benang sarinya, kemudian kita tambahkan serbuk sari dari bunga yang lain, sehingga kita bisa membuat cross breeding sesuai yang kita inginkan. Itu kelebihan dari kapri. Yang ketiga, ini yang lebih penting lagi, adalah bahwa dia mempunyai masa hidup yang pendek atau life cycle-nya pendek, hanya sekitar 3 bulan. Itu dari ditanam bijinya kemudian sudah berbunga dalam 3 bulan. Nah, bahkan beberapa mutan kapri itu ada yang
dalam 2 minggu setelah ditanam sudah berbunga. Sehingga mudah kita mengikuti bagaimana pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, berikut adalah gambar perkawinan silang buatan yang sebelah kiri, bisa dilakukan oleh Mendel, biasa dilakukan Mendel, dan kita bisa juga melakukannya. Itu gambar yang sebelah kiri, itu bagaimana kita bisa menghilangkan benang sari dari bunga tersebut. Kemudian saat putiknya sudah siap dibuahi atau difertilisasi, kita bisa menambahkan serbuk sari dari bunga yang lain. Kemudian gambar yang sebelah kanan itu adalah sifat-sifat tanaman kapri yang diamati oleh Mendel. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan nanti beberapa hal yang akan kita bahas mengenai independent assortment. Ya, mengapa kok bisa gitu ya? Nah, kita lanjut dulu. Kita sampai kepada hukum Mendel yang pertama, yaitu Mendel Principle of Segregation atau hukum segregasi. Mungkin Anda sekalian sering bertanya-tanya, misalnya punya kucing nih. Jadi ada kucing, kita punya induk betina kucing, ada induk jantan kucing, kucing jantan, kucing betina, mereka kawin gitu. Nah, Anda mungkin mengharapkan keturunannya semuanya, kalau misalnya induknya berwarna coklat, ya dua-duanya, Anda mengharapkan keturunannya berwarna coklat juga, tapi enggak. Ternyata Anda mendapatkan anak kucing berwarna putih, seperti yang digambar bawah kiri tersebut. Atau misalnya dari perkawinan dalam suatu keluarga, Anda mengamati misalnya. Jadi dari orang tua yang mempunyai rambut, misalnya dalam gambar ini adalah hitam yang paling kiri, grandparents-nya itu kakeknya dan neneknya. Kakeknya rambutnya berwarna hitam, neneknya berwarna kuning rambutnya. Itu ternyata keturunannya semuanya kok berwarna hitam rambutnya. Warna kuningnya kemana? Jadi mungkin Anda pernah berpikir seperti itu. Nah, melalui hukum segregasi Mendel, beliau bisa menjelaskan bagaimana suatu sifat disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian ada skipnya, ada yang lewat, dan itu apa yang terjadi, gitu ya. Kita lanjut. Nah, hukum segregasi dari Mendel itu berdasar pengamatan Mendel mengenai monohibrid atau persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang hanya memperhatikan satu sifat saja. Jadi satu sifat tampak saja yang diperhatikan. Nah, sebagai contoh monohibrid yang dilakukan oleh Mendel itu adalah persilangan antara tanaman kapri yang berbiji kuning dan kapri yang berbiji hijau. Nah, dari persilangan tersebut didapatkan keturunan pertama atau F1 itu yang berbiji ternyata kuning. Tentu Anda akan bertanya-tanya, termasuk Pak Mendel pada saat itu juga bertanya-tanya, kemana warna hijau? Gitu ya. Jadi fenotip yang tampak, jadi sifat yang tampak atau fenotip yang tampak pada generasi pertama ternyata kuning. Nah, kemudian Pak Mendel membiarkan tanaman F1 itu untuk menyerbuk sendiri. Jadi menyerbuk berarti mempunyai karakter di dalamnya yang sama, saling menyerbuk sendiri. Dihasilkan tanaman F2, ternyata pada tanaman F2 itu fenotipnya yang 3/4 bagian, jadi misalnya dari populasi sebanyak 4 gitu ya, populasi sebanyak 4, yang 3 ternyata warnanya kuning bijinya, yang 1 berwarna hijau. Ya, jadi dari sini yang hijau yang tadi tidak tampak pada F1 itu muncul lagi pada F2. Nah, dari persilangan monohibrid ini sebenarnya ada hukum Mendel yang tidak disebut sebagai hukum Mendel 1 atau 2, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu hukum dominansi. Jadi sifat atau fenotip yang muncul pada F1 itu adalah fenotip yang disebut atau disebabkan oleh alel dominan. Itu yang disampaikan oleh Mendel. Sementara yang tidak muncul pada F1 itu disebut sebagai resesif. Nah, kita kembali ke hukum segregasi. Pada keturunan kedua kita lihat bahwa terdapat 1/4 bagian dari populasi yang berwarna hijau. Nah, pengetahuan matematika Mendel itu
mengotak-atik atau menerjemahkan hal yang terjadi sebagai berikut. Jadi kita lihat di sini bahwa kita tahu ada fenotip kuning, hijau. Genotipnya ternyata kalau tanaman kapri yang berwarna bijinya berwarna kuning itu yang parental dan galur murni itu mempunyai genotip Y besar, Y besar. Oleh Mendel disimbolkan begitu, Y besar, Y besar. Sementara yang hijau itu resesif, Y kecil, Y kecil. Sehingga F1 itu adalah gabungan dari yang kuning dan yang hijau, di mana kuning Y besar itu akan menghasilkan gamet yang Y besar saja, yang Y kecil menghasilkan gamet Y kecil saja. Karena tidak ada alternatif lain, genotipnya adalah Y besar, atau kalau yang hijau Y kecil. Nah, dari situ Y besar dan Y kecil dalam proses fertilisasi akan bergabung menghasilkan Y besar, Y kecil yang ekspresinya adalah ekspresi Y besar. Nah, kalau di awal di parental itu tidak tampak segregasinya. Segregasi artinya pemisahan. Nah, pada F1 baru terlihat. Ketika genotip itu Y besar, Y kecil itu akan menghasilkan gamet yang satu adalah gamet Y besar, yang satu gamet Y kecil. Di sini sangat jelas terlihat bahwa dari genotip Y besar, Y kecil itu terjadi segregasi, pemisahan gamet pada pemisahan alel pada gamet yang berbeda. Nah, dari situlah kemudian ketika terjadi fertilisasi, ya, jadi ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina, terbentuk atau dihasilkan rasio tadi yang 3/4 dibanding 1/4 atau 3:1. Ini adalah prinsip hukum segregasi. Jadi hal yang penting diperhatikan di sini adalah bahwa Mendel itu menghasilkan kesimpulan bahwa ada sesuatu yang diteruskan dari tetua kepada keturunannya, di mana sesuatu tersebut bertanggung jawab terhadap penampakan atau karakter dari suatu sifat tertentu atau dari generasi tertentu. Nah, karakter atau hal yang bertanggung jawab tersebut disebut sebagai faktor, di mana setelah sekarang ini kita sudah tahu ditemukannya gen, maka kita jadi tahu bahwa faktor tersebut adalah gen. Sekarang menggunakan terminologi modern, apa yang ditemukan oleh Mendel bisa kita sebutkan sebagai bahwa dari setiap gen itu ada alternatif bentuknya yang sekarang kita sebut sebagai alel. Seperti tadi warna biji itu ada alel untuk menghasilkan warna kuning dan alel warna hijau. Nah, untuk setiap karakter pada setiap organisme akan dikandung sepasang alel untuk setiap gen. Nah, setiap gamet itu hanya mengandung satu alel saja. Makanya terjadi tadi segregasi, setiap gamet mengandung satu alel saja, Y besar atau Y kecil kalau dari organisme yang heterozigot. Jadi selain itu adalah yang bisa diketahui di sini, alel bisa jadi dominan, bisa jadi resesif. Sehingga kesimpulannya untuk prinsip segregasi Mendel itu bahwa sepasang alel atau sepasangan alel dari suatu organisme itu akan bersegregasi pada saat pembentukan gamet. Selanjutnya, penggabungan dari gamet-gamet tersebut pada proses fertilisasi akan menghasilkan pasangan alel yang baru. Jadi itu adalah prinsip segregasi atau hukum Mendel yang pertama. Nah, prinsip pewarisan Mendel tersebut juga berlaku pada manusia. Jadi pada kita manusia itu mengandung 23 pasang kromosom atau 46 totalnya. Nah, itu akan bersegregasi. Ya, 46 tadi itu 23 akan masuk ke gamet yang dihasilkan oleh manusia. Nah, tadi kita sebutkan bahwa untuk setiap organisme, untuk gen tertentu akan terdiri atau akan mempunyai sepasang alel. Alel-alel tersebut berada pada kromosom, gitu ya. Jadi kromosom yang mengandung
gen yang sama tapi bisa jadi alelnya berbeda, terlihat di gambar ini, disebut sebagai kromosom homolog. Jadi dalam hal ini ada 3 gen, ini contoh saja, sebenarnya banyak gen di dalam satu kromosom. Jadi ada gen P, gen A, gen B. Untuk P itu sama-sama dominan di kedua kromosom homolog. Yang A sama-sama resesif. Jadi kalau yang sama-sama dominan dikatakan sebagai dominan homozigot, sama-sama resesif dikatakan sebagai resesif homozigot. Nah, yang B itu yang satu dominan B besar, yang satu B kecil. Yang seperti ini dikatakan sebagai heterozigot. Baik, demikian juga pada binatang, itu juga hukum Mendel segregasi itu juga berlaku. Selanjutnya kita sampai ke hukum Mendel yang kedua, yaitu Principle of Independent Assortment, atau biasanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia berpasangan bebas. Nah, kalau tadi untuk hukum yang pertama Mendel mendasarkan pada persilangan monohibrid, pada hukum Independent Assortment itu berdasarkan dihibrid. Mendel melihat kalau misalnya ada 2 gen, bagaimana hubungan gen tersebut atau bagaimana saat terjadi pembentukan gamet. Apakah kedua gen itu saling mempengaruhi, saling tergantung, ataukah masing-masing berdiri sendiri? Yang penting bahwa mereka masing-masing masuk atau menyusun gamet-gamet tersebut. Nah, ada 2 hipotesis yang disampaikan oleh Mendel. Mungkin yang pertama adalah dependent assortment, jadi tergantung antara 2 gen tersebut, tergantung pewarisan sifatnya. Bisa juga independent assortment. Nah, kita lihat di sini ada 2 gambar, yang sebelah kiri itu adalah representasi dari dependent assortment, yang sebelah kanan independent assortment. Jadi yang dependent assortment itu dalam hal ini contohnya persilangan antara kapri yang berwarna kuning, kulitnya halus, jadi bijinya kuning halus. Yang kanan adalah keriput hijau, jadi ada 2 sifat, jadi permukaan kulit halus atau keriput dan warna bijinya kuning atau hijau. Nah, di sini berarti ada 2 gen. Setiap gen terdiri dari sepasang alel. Nah, dari tetua kita lihat bahwa dari R besar, Y besar, Y besar akan dihasilkan gamet R besar, Y besar saja, tidak mungkin yang lain. Ini adalah yang galur murni. Kemudian yang hijau, keriput, itu juga hanya dihasilkan R kecil, Y kecil. Keturunan F1-nya itu adalah jadi R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Nah, bila antara R dan Y itu saling tergantung, maka dari tetua yang mengandung gamet R besar, Y besar, itu akan selalu bersama-sama itu R besar, Y besar. Sementara kalau yang dari tetua R kecil, Y kecil ya selalu bersama-sama, sehingga tidak mungkin terbentuk gamet yang lain. Sehingga ketika dibiarkan F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, itu dihasilkan F2 dengan perbandingan 3 kuning halus dan 1 hijau keriput seperti monohibrid. Dan yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah seperti yang di kanan. Jadi hipotesis independent assortment. Sehingga dari sini kita lihat bahwa dari F1 yang heterozigot, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, itu menghasilkan gamet tidak hanya 2 seperti yang di kiri, tetapi ternyata selain gamet seperti yang dihasilkan tetua, jadi R besar, Y besar, dan R kecil, Y kecil, juga ada pasangan yang baru, yaitu R kecil, Y besar, dan R besar, Y kecil. Ini artinya bahwa antara R besar, Y besar, R kecil, Y kecil, berpasangannya itu tidak saling tergantung. Semua hanya by chance, karena keberadaan yang bersama-sama di situ menghasilkan pasangan tersebut. Nah, ketika terjadi fertilisasi antara sperma dan sel telur atau antara serbuk sari dan putik, itu ternyata dihasilkan rasio keturunan F2 dengan perbandingan 9:3:1. 9 untuk yang sama-sama dominan, yaitu kuning halus, kemudian 3 itu untuk untuk hijau halus, 3 lagi untuk kuning keriput, dan 1 itu hijau keriput. Nah, dari sinilah Mendel menyimpulkan bahwa
antara dua gen itu dalam pewarisan sifatnya tidak saling tergantung. Nah, tadi Mendel menggunakan Capri, itu yang salah satu keuntungannya adalah bisa diikuti dari generasi ke generasi. Nah, kalau pada manusia, umur peneliti bisa jadi lebih pendek daripada yang diteliti, sehingga tidak mungkin kita bisa mengikuti dari generasi ke generasi. Padahal pada manusia juga prinsip-prinsip Mendel itu juga berlaku. Seperti contohnya di sini itu adalah yang sifat yang dikontrol oleh single gene seperti pada yang diamati oleh Mendel itu contohnya misalnya adanya lesung pipit, kemudian telinga itu menempel atau ada gelambirnya, kemudian lidah bisa menggulung atau tidak dan seterusnya yang terlihat seperti di gambar ini. Nah, bagaimana kalau pada manusia kita mengamati pewarisan sifat? Nah, kita mengandalkan kepada yang disebut family pedigree atau pohon keturunan. Jadi kita mengikuti berdasarkan sejarah atau berdasarkan catatan dari satu generasi ke generasi berikutnya pada manusia. Nah, ini ada simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pohon keturunan ini atau pohon keluarga ini, yaitu misalnya kalau kotak itu artinya laki-laki, kalau bulat itu perempuan, kalau misalnya ada kotak atau bulatan yang berwarna atau diarsir itu menunjukkan bahwa itu sifat yang tidak normal atau tidak biasa. Ya, demikian. Jadi sebagai kesimpulan dari kuliah hari ini adalah bahwa pewarisan dari sifat-sifat biologi atau karakter biologi itu ditentukan oleh gen yang diteruskan dari orang tua atau induk kepada keturunannya. Kemudian ada prinsip dominansi. Jadi ada alel yang mendominasi ekspresi dari alel yang lain. Yang ketiga bahwa Mendel bisa mengikuti terjadinya segregasi dari gen-gen tetua ketika pada saat pembentukan gamet. Dan yang keempat adalah setiap alel dari suatu gen yang berbeda itu akan diwariskan atau akan berada pada gamet yang berbeda secara independen, tidak tergantung antara satu dengan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.